Kali ini sendiri yang akan kita bahas adalah apa saja tanda-tandanya bila seseorang memiliki penyakit karakter yang disebut gila hormat ini. Salam Rahayu, dengan saya di sini Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sebagian dari Anda mungkin pernah dengar bahwasannya orang yang terhormat itu beda dengan orang gila hormat. Kali ini sendiri yang akan kita bahas adalah apa saja tanda-tandanya bila seseorang memiliki penyakit karakter yang disebut gila hormat ini. Serta tentu saja nanti akan kita bahas juga seputar bagaimana mengatasi atau menghadapi orang dengan karakter demikian. Karena saya yakin banyak dari Anda pasti pernah menjumpai orang dengan sikap seperti ini. Sifat semacam ini sering dianggap sepele, padahal sebenarnya bisa berakibat buruk juga, karena orang akan dibuat jengah karenanya. Serta sifat ini pula yang kerap kali menghambat kemajuan seseorang di lingkungan kerja. Nah, apa saja ciri-cirinya bila seseorang itu bisa dikatakan gila hormat? Yang pertama, orang ini selalu melihat seseorang dari pangkat atau kedudukannya. Selalu, tanpa terkecuali. Dia menganggap bahwa orang yang memiliki jabatan tinggi itu penting dan harus selalu diutamakan. Sebaliknya, dia juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki jabatan atau memiliki kedudukan di bawahnya bisa ia perlakukan seenak dia sendiri. Tanda atau ciri kedua, orang yang gila hormat akan selalu berambisi mendapatkan pangkat, sebab ia ingin dianggap penting. Keinginan ini menjadikan ia selalu berusaha untuk mendapatkan jabatan tertentu. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya penting, dan ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa dirinya harus dihargai. Ciri ketiga, orang ini juga merasa bahwa semua junior harus memberi hormat kepada seniornya. Ia memiliki anggapan bahwa semua orang baru di lingkungannya harus memberi hormat pada mereka yang lebih senior. Tidak jarang, orang semacam ini juga sengaja menunjukkan bahwa dirinya punya kekuasaan. Sikapnya angkuh, padahal seringkali dia bukanlah siapa-siapa. Sedangkan ciri keempat akan sangat nampak di lingkungan kerja, yaitu orang ini menuntut agar setiap hal harus lewat dia, agar dia terlihat punya peranan penting. Dalam hal ini, sifat gila hormatnya membuat ia wajib menempatkan diri sebagai perantara dalam berbagai hal. Selain agar dianggap penting, ia juga ingin agar keberadaan dan kemampuannya diakui. Ciri kelima, orang ini merasa bahwa semua omongannya harus didengarkan. Kalau tidak, akan dibawa perasaan. Ia akan sangat tersinggung atau bahkan marah-marah jika Anda tidak mendengarkan ucapannya. Bahkan termasuk ucapan-ucapan sepele sekalipun. Ia merasa bahwa apapun yang keluar dari mulutnya adalah penting dan semua orang wajib berterima kasih padanya atas ucapan tersebut. Kemudian yang keenam, orang ini sangat ingin dihormati, tetapi tidak mau menghormati orang lain. Ia ingin semua orang, termasuk dan terutama yang lebih muda, agar segan dan hormat terhadapnya, padahal dia sendiri belum tentu mau menghormati orang lain. Keenam ciri atau tanda ini akan mudah kita hiraukan, akan mudah kita acuhkan bila yang bersangkutan adalah orang yang sekedar kita kenal secara biasa saja. Ibaratnya urusan dia tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Tetapi apabila ciri-ciri ini dimiliki oleh seseorang yang bersinggungan dengan Anda secara langsung, misalnya atasan Anda di tempat kerja, maka sikap semacam ini harus kita hadapi secara bijak. Caranya bagaimana? Yang pertama, pastikan Anda selalu menjaga perilaku. Tunjukkan kesopanan dan hormat Anda. Contoh saja, biasakanlah untuk menyapanya terlebih dulu dan tersenyumlah ketika berpapasan. Yang pertama, pastikan Anda selalu menjaga perilaku. Tunjukkan kesopanan dan hormat Anda. Contoh saja, biasakanlah untuk selalu menyapanya terlebih dulu dan tersenyumlah ketika berpapasan. Berbuat ramah itu tidak ada ruginya untuk kita. Justru anggaplah sebagai kesempatan untuk melatih diri kita menjadi lebih baik. Yang kedua, jangan segan memuji yang bersangkutan bila memang ada hal yang layak dan pantas dipuji. Ini bukan berarti Anda menjilat, tetapi sekedar menghargai saja. Bedanya di mana? Bedanya adalah Anda tidak perlu berlebihan.
Hanya berikan pujian untuk hal-hal yang memang layak dipuji, bukan untuk setiap hal yang dia lakukan. Yang ketiga, bila Anda memiliki saran atau masukan, jangan sampaikan di tengah situasi rapat atau di hadapan banyak orang. Ia akan merasa kehormatannya tercoreng. Lebih baik, sampaikan ide Anda saat berbicara berdua saja. Yang keempat, pilihlah kata Anda dengan tepat. Jangan sampai Anda menggunakan kata-kata yang terdengar seakan Anda menyalahkan dia atau bahkan mengguruinya. Kemudian yang kelima, luangkan waktu yang berkualitas dengan atasan Anda ini. Makan siang bersama contohnya, atau ngobrol santai di luar pekerjaan. Tujuannya adalah agar Anda bisa mengenal pribadinya dengan lebih baik. Dengan begitu, Anda akan tahu apa yang ia sukai dan apa yang kurang ia sukai. Nah, sampai di sini, kurang lebihnya seperti itulah ciri-ciri orang yang cenderung gila hormat dan bagaimana menghadapinya bila memang orang ini benar-benar tidak bisa Anda hindari. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.